Perkenalkan, nama saya Rohan Alicia Purba dengan NIM 1602201126. Saya dari kelas DP 4403A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan final penelitian yang sedang saya lakukan untuk memenuhi tugas metode penelitian desain produk Telkom University. Sebelumnya, saya berasal dari Desa Ronggonihuta, salah satu desa di Kecamatan Ronggonihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Di desa saya, dominan penduduk bekerja sebagai petani, lainnya langsung diikuti oleh pegawai negeri, wirausahaan, peternak, dan lain sebagainya. Salah satu bidang yang membuat saya tertarik adalah bidang peternakan. Di desa saya, banyak peternak, namun hanya satu orang yang mengembangkan hingga ke dalam ranah bisnis. Beliau adalah Bapak Darwan Purba, pegawai negeri di kantor Kecamatan Ronggonihuta. Beliau sudah membuka usaha peternakan ini sejak awal tahun 2022. Sebelumnya, beliau juga sudah beternak kecil-kecilan dan baru membuka usaha peternakan ini yang khusus dalam bidang peternakan ayam kampung. Melihat peluang yang ada, terbelakangi untuk meneliti lebih lanjut potensi yang ada dalam usaha ini. Apakah cocok untuk dikembangkan atau tidak? Berangkat dari kasus ini, ada dua masalah yang saya rumuskan untuk menjadi topik dari penelitian ini, yaitu potensi dan dampak. Setelah mengetahui potensi dari usaha peternakan ayam kampung ini, perlu juga diketahui apa dampak yang ditimbulkan dengan memunculkan usaha ini di tengah-tengah masyarakat Ronggonihuta. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi seputar peternakan ayam, mulai dari pengelolaannya hingga dalam pemasarannya. Sebelum masuk membahas masalah yang akan diteliti, perlu diketahui bagaimana situasi lapangan dari penelitian ini. Lokasi peternakan tepat berada di belakang rumah dari pemilik usaha, sekitar 10 meter dari rumah pemilik. Luas dari peternakan ini kira-kira 50 kali 25 meter persegi. Lokasi ini juga tidak terlalu dekat dengan jalan raya, sehingga dilihat dari lokasinya tidak terlalu mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat di sekitar ini. Selain itu, istri dari Bapak Darwan Purba, yaitu Ibu Rotuana Deak, juga membuka warung makan setiap hari Rabu. Alasan pemilihan hari ini adalah karena hari Rabu merupakan hari belanja di Desa Ronggonihuta. Artinya, masyarakat kebanyakan belanja kebutuhan rumah, makanan, dan sebagainya pada hari itu di pusat kota Kabupaten Samosir yang dapat ditempuh dengan perjalanan 45 menit dari desa ini. Pada hari itu biasanya juga menjadi waktu bebas bagi masyarakat untuk belanja lebih dari hari yang biasanya. Hal ini dijadikan Ibu Rotua sebagai peluang untuk membuka warung makan pada hari Rabu. Setelah adanya peternakan yang dikelola oleh keluarga ini, kini ayamnya juga digunakan sebagai lauk yang dijual pada hari Rabu. Masakan yang biasa dimasak adalah salah satu masakan tradisional di daerah ini yang bernama Napi Nadar. Banyak orang yang menyukai masakan jenis ini. Desain penelitian yang saya gunakan adalah penelitian campuran, yaitu campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode yang akan saya gunakan dalam penggalian data adalah metode wawancara dengan Bapak Darwan Purba langsung, serta dengan Ibu Rotua melalui video call WhatsApp. Untuk wawancara sudah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2022 dan berjalan dengan baik. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui potensi apa yang terdapat dalam usaha peternakan ayam kampung ini. Sedangkan untuk penggalian data, dampak terhadap masyarakat di sekitar akan diteliti menggunakan metode kuesioner yang sudah disebar sejak 7 Desember 2022. Kuesioner ini terdiri atas dua kategori. Yang pertama adalah untuk masyarakat terdekat, serta yang kedua adalah untuk pelanggan dari usaha peternakan ayam kampung ini. Untuk responden terdiri atas 31 orang. Kuesioner ini disebarkan menggunakan instrumen Google, yaitu Google Form, dan semua responden mengisi dengan baik. Untuk analisis data, saya menggunakan metode SWOT untuk mengetahui potensi dalam usaha peternakan ayam kampung Bapak Darwan Purba ini. Metode SWOT sendiri adalah kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats yaitu ancaman. SWOT sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang mempergunakan teknik ini pada tahun 1960-an ketika ia sedang menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Sedangkan untuk hasil kuesioner akan dianalisis menggunakan metode deskriptif.
Validasi data akan menggunakan metode uji korelasi variabel dampak masyarakat terhadap potensi usaha peternakan. Dari uji ini akan memvalidasi data dari kuesioner yang telah disebar yang akan berpengaruh pada potensi peternakan ayam kampung milik Bapak Darwan Purba. Berikutnya saya akan memberikan informasi dari hasil penggalian data yang telah saya lakukan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik. Kondisi ternak ayam per 8 Desember 2022 silam adalah sebanyak kurang lebih dari 400 ekor ayam kampung. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ayam kampung khusus petelur sekitar 42 ekor, ayam usia di bawah 1 bulan berjumlah 100 ekor, dan sisanya adalah usia di atas 1 bulan. Dari ayam petelur menghasilkan kurang lebih dari 25 telur per harinya. Untuk asal dari ayam ini, dari peternakan ayam yang khusus memproduksi bibit ayam yang berlokasi di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Setiap minggunya, usaha peternakan ayam kampung Pak Darwan akan memesan sejumlah ayam kampung 100 ekor yang berusia 14 hari setelah menetas. Ini telah tertera tabel vaksin yang diberikan pada ayam kampung yang dipelihara. Perawatan kandang juga selalu dilakukan dengan disiplin. Berikut merupakan perawatan kandang yang dilakukan oleh Bapak Darwan yang menjadi kunci mengapa kandang selalu terlihat bersih, rapi, dan higienis. Untuk pemasarannya menggunakan media sosial yaitu media Facebook dan juga WhatsApp. Namun penggunaan media ini belum terlalu maksimal sehingga sebagian besar promosi yang dilakukan dari usaha ini masih dilakukan dari mulut ke mulut. Untuk harga telah tertera di samping ini. Harga ini sudah sangat terjangkau di daerah ini sehingga mendapat banyak respon positif dari masyarakat. Untuk kuesioner yang telah disebar juga telah mendapatkan data final pada tanggal 15 Desember 2022. Sebanyak 31 responden sudah menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan. Setelah penggalian data selesai, akhirnya masuk pada proses analisis data. Dari hasil analisis SWOT, potensi usaha peternakan ayam kampung Bapak Darwan di Desa Rongkornehuta diperoleh hasil analisis yang memperlihatkan bahwa memang usaha peternakan ayam kampung ini sangat berpotensi. Dilihat dari peluangnya yang sangat besar karena belum ada kompetitor di Desa Rongkornehuta, bahkan sudah masuk ke Kecamatan Rongkornehuta. Secara penanganan peternakan juga sangat termanajemen. Produk yang dihasilkan juga berkualitas dan menguntungkan. Usaha peternakan ini juga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, terkhususnya di Desa Rongkornehuta. Meskipun memang ada kelemahan seperti kekurangan tenaga kerja, akses pakan, dan bibit yang susah, namun masih bisa tetap diatasi dengan baik hingga saat ini. Data ini juga diperkuat bukan dari hasil analisis SWOT saja, namun juga dari hasil analisis kuesioner yang telah disebar. Dilihat dari hasil kuesioner, 100% responden yang sudah dipilih memberikan respon positif terhadap usaha peternakan ini dan terbukti memang berpotensi untuk terus berkembang di Desa Rongkornehuta. Berdasarkan penggalian data, analisis, dan validasi data, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam kampung Bapak Darwan Purba di Desa Rongkornehuta berpotensi untuk berkembang. Dilihat bagaimana sistem manajemen pengelolaan usaha peternakan ini, serta reaksi dari masyarakat. Usaha ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu kemudahan kehidupan masyarakat di Desa Rongkornehuta. Selain itu, usaha peternakan ini juga tidak mengganggu kebersihan lingkungan, sehingga sangat layak dan berpotensi untuk dipertahankan di Desa Rongkornehuta. Sekian pemaparan saya mengenai rancangan final penelitian yang sedang saya lakukan saat ini. Jika dalam video masih banyak data yang kurang seperti hasil analisis, hasil validasi, saya mohon maaf karena memang tertanggal 24 Desember 2022, pengolahan data belum maksimal dilakukan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.